cukup lihat mereknya aja, gitu kan, cukup lihat teksturnya aja, terus ya gue tinggal ngomong sama bini kan, cobain enak gak? Gitu. Karena sekarang jadi golden hour, muka gue mungkin kelihatannya di situ bercahaya berkilau. Tapi mas sebenarnya masyarakat. Lighting alami. Di VCS kali ini video cengkrama santuy, nggak usah mikirnya jauh-jauh. Kita sama cocoknya dipanggilnya kayaknya Om Dery. Iya, tua banget gua. Bukan karena masalah tuanya, tapi udah pebisnis cuy. Gimana nggak dipanggil Om? Om senang kah? Karena gini loh, kesuksesan pria itu dinilai dari seberapa kemajuan perutnya. Amin. Alhamdulillah saya ini six pack, cuman nggak mau nyombongin aja. Enggak, gue six pack kok. Oh six pack ya? Iya tuh. Di sini ada Om Dery, yang gue sebenarnya terinspirasi banget karena beliau nih. Beliau itu seorang pengusaha, iya. Amin. Itu dari satu daerah ke daerah lain tuh bisa beda jeda sehari doang. Hari ini di kota A, besok di kota B. Lalu traveler yang gue lihat nih ya, dari Instagramnya, dari video-videonya, dari Facebooknya, gue nggak tahu berapa negara, berapa kota yang udah dijalanin jalan-jalan. Terus yang ketiga nih, kemarin bulan puasa jam 2 pagi cuy main keyboard, dan di situ emang ada tulisan musisi juga. Jadi sebenarnya ini apaan? Ya terserah lah orang mau apa ya gitu. Terserah orang stigmain gue tuh apa sebenarnya gitu loh. Karena ya tetap apa yang ada di benak pikiran orang kepada gue ya mungkin itu yang orang yakinin. Cuma kalau ditanya apa sih kerjaan gue, ya sebetulnya kalau ngomongin pekerjaan ya gue seorang pebisnis gitu loh. Gue bisnis lah, gue punya bisnis. Nah kalau ngomongin musik, traveling, makan lah gitu kan ya, itu hobi. Hobi. Kayaknya kalau makan itu udah hobi bersama semua orang tuh. Gue tuh seneng makan, serius gue seneng makan. Makanya gue kalau keluar kota, keluar negeri, gue selalu cari makanan yang agak-agak unik yang gue temuin biasanya gitu. Yang unik dan gak bisa ditemuin. Iya, tapi yang halal lah ya. Yang halal ya. Karena gue muslim gitu loh. Oke. Kalau seafood gimana? Kita tanya soal seafood. Seafood ya cukup lihat mereknya aja, gitu kan, cukup lihat teksturnya aja. Terus ya gue tinggal ngomong sama bini kan, cobain enak gak? Gitu. Kenapa nggak berani nyobain sendiri nih kalau seafood? Ya mungkin guanya kali yang nggak bisa move on ya. Nggak bisa move on dari masa lalu ya. Dari masa lalu, jadi ada sedikit trauma sama makanan itu. Sama makanan. Jadi sampai sekarang tuh kalau seafood, ya seafoodnya tapi seafood yang parah ya. Maksudnya kayak sashimi. Wah pokoknya gitu deh, yang aromanya tuh aneh lah. Semerbak. Gua, gitu kan ya. Aroma seafood lah gimana sih? Aroma seafood mah enak kalau saya mah. Kalau gua muntah malah. Kalau gua muntah malah. Ya gitu. On general daily basisnya tuh apaan? Kegiatan sehari-hari? Musisi atau emang YouTuber? Sekarang kan udah merambah nih YouTuber juga. Atau emang bisnis? Ya bisnis lah. Bisnis. Jadi gua cari bisnis yang bisa mengakomodir hobi gua. Karena kalau kita bicara hobi doang, belum tentu bisa ngasih cuan. Iya gitulah pokoknya ya, gitu. Tapi tetap aja, ya kan gimana pun tetap cuan lah. Iya, gua kuatin dulu bisnis gua, baru gua mikirin hobi gua. Berarti kalau misalnya punya band itu bisnis atau hobi tuh? Dulu sih hobi. Ya manusiawi lah dulu ya, hobi ya senang-senang aja. Itu 11 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. 2000. Sebenarnya kalau gua main musiknya itu dari SMP. Dari SMP udah terjun ke dunia musik. Iya, gua senang musik. Dari SMP gua ikut lomba nyanyi, ikut lomba
main alat musik segala macam betul. dan lain-lain. Sampai SMA itu gue mulai ngeband, gue mulai ikut festival, turnamen, ya sering menang juga dulu sama grup kan, ya gitu. Karena sering menang, sering turnamen, sering festival, akhirnya ketemu sama ya Ketemu sama cewek apa gimana nih? Pemain juga. Kan tadi udah menang festival, pasti kan kalau zaman dulu tuh anak band tuh wah banget gitu loh. Nah. Enggaknya karena terus itu dulu nggak pintunya. Jadi sampai akhirnya ketemu sama grup band ini, akhirnya bikin band. Kita komitmen, kita mulailah tuh produksi lagu-lagu kita sendiri. Oke, udah sampai produksi berarti ya? Produksi kita kirimin ke major label tahun 2008. Masuk major label 2008. Itu udah sempat berapa album? Satu. Habis dari satu album langsung bubar. Habis satu album berakhir dengan indah. Ya bandnya bubar, tapi sampai sekarang hubungannya tetap baik. Bahkan kita punya grup WhatsApp, sering chattingan masih ya, walaupun kehidupannya udah beda-beda ya. Oke, itu tuh kan kadang ada orang yang nggak bisa berdamai, itu bubar ya udah, ada yang lost contact, tapi ini gimana tuh bisa saling bubar tapi tetap saling jaga konten, ya, tetap silaturahmi, kebersamaan dulu yang pernah kita laluin gitu. Kebersamaan dulu yang ya pahit, seneng, manis, buruk, nggak enak, semuanya kita laluin bareng-bareng. Sebenarnya pengen ngomong sesuatu nih, yang enaknya apaan ini nih? Ada apa nih yang enaknya nih? Karena kan ya namanya zaman dulu ya, berarti 10 tahun yang lalu tuh Pak Dery masih umur 15-an. Masih masa remaja ya? Kalau 10 tahun yang lalu berarti umurnya 22 tahun. 22 tahun, masa remaja. Jadi gue masuk major label itu ya umur-umuran segitu, 20-22 tahun, makanya masih muda, makanya wajar bubar gitu loh. Karena masih kenapa tuh bubar? Karena labil atau masih ego? Egonya masih labil. Oh. Jadi masalah kecil tuh bisa digede-gedein, makanya bubar gitu. Tapi kalau sekarang tuh kalau lagi ngobrol sama anak-anak tuh kita tuh mentertawakan yang masa lalu lah gitu. Sampai bilang dulu tuh goblok banget sih kita gitu ya. Cuma masalah kayak gitu doang bubar gitu. Akhirnya ngerugiin banyak orang. Tapi band tersebut sempat nggak sih ngerasain hasil keringat jerih payah? Kan kita juga dapat kontrak dari label kan, kita kontrak sama label kita, terus kita manggung, off-air gitu kan ya. Yuk manggung juga udah seluruh Indonesia dulu. Berarti jauh ya, itu sebenarnya perjalanannya udah jauh ya? Jauh, pahit, manis, buruk, enak, gak enak, semuanya udah dialamin sama anak-anak. Makanya kalau lagi chatting tuh gue bilang begitu, begonya dulu gitu. Begonya tuh, ya gue juga bego gitu, maksudnya ya cuma masalah gara-gara kecil doang bubar, tapi ngorbanin banyak orang yang udah ngedukung kita dari belakang. Ya kan pasti naikin kita juga butuh biaya. Tapi selama ngeband nih, sempat berapa banyak nge-gigsnya itu? Nah kita juga gua nggak bisa ngitung loh. Banyak Berarti ya? Dari mulai promo, off air yang udah running, terus kita kontrak sama salah satu brand. Tour 2009 udah sempet kontrak sama brand, salah satu brand. Itu gimana? Sekolah-sekolah. Gimana nggak keren ya sampai sekarang bisa jadi kayak gini? Ya kan? Enggak lah, kalau keren doang tapi nggak ngasilin buat apa. Yang penting ngasilin ya, balik lagi ya. Ya dulu ngasilin, cuma bubarnya itu gara-gara itu aja, ego. Ya kalau sekarang sih gue mikirnya ya sudahlah, biarkan itu jadi pelajaran aja. Pelajaran buat kita semua ya, berarti pelajaran buat kita semua. Bahwasannya ya semua orang punya ego. Pasti. Kalau ya gue belajar baca bukunya Dale Carnegie, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Terus gue baca bukunya Skill with People karangan Les Ghibli. Jadi ternyata semua orang itu memang hanya tertarik sama dirinya sendiri. Jadi kalau lo lagi nge-grup nih, kalau kita ngomongin dulu, ya wajar kalau setiap personil hanya tertarik dengan karyanya sendiri, hanya tertarik dengan skillnya sendiri gitu loh. Balik lagi karena ego itu ya kita jadi belajar. Ya, karena merasa punya gue lah yang paling keren lah. Nah itu nggak kelar-kelar jadinya, makanya pecah dur gitu. Padahal kan kalau sekarang gue ngerti gimana cara ngelolanya dan gimana cara
nyamain frekuensinya, karena kan belajar dari pengalaman. Berarti pengalaman itulah yang bisa bikin nyampe sekarang ya. Jadi kayak sekarang nih, karena kan konflik yang zaman dulu terulang lagi nggak nih sama zaman sekarang? Konflik tetap ada, tapi gue lebih wise, lebih bijaksana, lebih paham bagaimana ngelola orangnya. Bukan ngelola masalahnya. Bukan ngelola masalahnya, karena masalah tuh tetap bisa diselesain. Setiap masalah tuh ada jodohnya gitu. Oh, jodohnya solusi. jodoh. Iya. Jadi setiap masalah ada solusinya, intinya gitu loh. Makanya jodoh nih. Karena kalau masalah itu ada, nggak mungkin nggak ada solusinya. Setiap masalah pasti ada jodohnya. Jodohnya ya solusi. Jodohnya solusi. Cuman belum ketemu ya sama jodohnya. Nah, ngomong-ngomong soal jodoh nih. Nah, Kalau inget nama-nama ini gimana nih? apa? Wah, parah loh, dia kayaknya ngeriset gua loh ya. Deg-degan gak nih kalau ngomongin jodoh sama nama nih? Jauh tapi tenang, jauh. Di piring di rumah tuh pecah belah atau enggak? Gua nggak ngerti habis ini. Nama Aura. Terus ada lagi nama Mas Boni. Iya. Ada nama lagi Mas Angga, Iya. Mas Panji, Iya. Mas Rifki, Mas Ari. Aris tadi. Oh, Mas Aris ya? Iya. Ah, Aris. Gambar gua itu. Ingat kalau inget nama-nama itu, inget apa tuh? Ya ingat. Kenakalan masa remaja. Berarti pernah nakal juga ya? Ya nakal sih, yang penting jangan bego lah nakalnya gitu loh. Ya, maksudnya gini. Ya setiap orang pasti punya masa-masa remaja gitu loh. Tapi yang paling gue ingat itu adalah proses perjuangannya sama mereka sih yang itu jadi pelajaran. Kalau yang nakal nggak mungkin jadi pelajaran kan, malah kapok kita kan gitu. Dan ya makanya sampai sekarang hubungan kita tetap baik-baik aja, tetap bagus komunikasinya karena kita pernah ngelewatin satu masa di mana menurut kita itu masa yang sulit banget dan akhirnya kita bisa mecahin kesulitan itu jadi satu keberkahan buat kita sampai kita masuk major label, kita bisa produksi. Tahun 2008 itu nggak gampang lo masuk major label. 2008 itu YouTube itu belum terkenal sekarang ya? Itu belum terkenal, Facebook juga belum terkenal. Zaman itu Instagram belum terkenal. Masih zamannya MySpace sama Friendster. Yes. Yang pasti yang seumuran pasti mulai senyum-senyum sendiri nih di rumah nih. Seumuran sama Pak Dery. Kalau seumuran sama gua kayaknya gua belum tahu deh tuh apaan. Iya. Jadi memang ya platform digital belum banyak ya. Tapi dengan belum adanya platform digital, Aura Band aja tuh kalau yang belum tahu nih, Aura Band tuh sempat manggung satu panggung sama artis ternama Indonesia. Dan acara bukan acara kecil, yaitu acara di Taman Mini tahun baruan. Iya. Bener gak? Iya. Kita jadi guest star waktu itu bareng sama. Taruh. Sempet jadi guest star. Di situ jadi guest star. Guest star bareng sama Bang Ari Loso dan kawan-kawan. Itu 2008 cuy. Lu 2008 masih pada ngapain? Kalau gua sih masih Makanya nggak pada kenal, kalau yang sekarang nggak pada kenal sama kita gitu. Karena ya kita termasuk golongan lawas lah. Golongan lawas bareng Panbes kah? Gitu tuh. Golongan lawas. Sekarang mah mungkin nggak pada kenal. Tapi Bang Ari Lasso sampai sekarang masih eksis. Keren. Dia konsisten banget. Gue salut sama dia. Nah, dengan waktu itu bubar, akhirnya memutusin buat ngapain setelah bubar itu? Usaha bareng-bareng lagi dengan pecah kongsi. Pencar. Iya, bubar. Kita menjalani kehidupan masing-masing. Menjalani kehidupan masing-masing. Bubar dengan indah berarti ya. Karena masih bubarnya berantem. Bubarnya tuh berantem. Berantem cuman adu mulut atau adu jotos-jotosan? Adu mulut aja. Adu mulut yang nggak kelar-kelar debatnya gitu, akhirnya bubar. Akhirnya bubar. Iya. Akhirnya pilih bisnis.
pengen mulai usaha waktu itu. Pengen mulai usaha. Gimana tuh? Ini kan kadang ya gue ngerti sih, karena gue sendiri kadang dulu mau mulai usaha tuh kadang takut A lah, takut B lah, terus mikirinnya udah sampai ke Z padahal A aja belum dilaluin. Iya. Itu gimana tuh bisa ya udah deh ngelangkah deh Iya. usaha itu? Iya. Kalau ngomongnya dulu sih pemikiran gue beda sama sekarang ya. Tapi kalau gue flashback ke dulu, kenapa gue mulai, gimana ya prosesnya gue mulai usaha, ya gue jalan aja, gue mulai aja usaha, apa aja gue jual, apa lo gak ada lah. Apa lu mau gua ada? Iya, jadi gue dagang. Dagang ya? Bukan bisnis ya, karena dagang sama bisnis itu beda. Ternyata selama gue belajar, ternyata sekarang gue baru tahu ternyata bisnis sama dagang itu beda. Bisnis sama dagang beda? Ya, bisnis sama dagang itu beda. Jadi dulu tuh gue dagang apa aja gue jual. Gue pernah jadi marketing properti, gue pernah jadi makelar, gue pernah jadi dagang handphone, gadget elektronik, terus jual makanan. Tapi dengan kayak gitu aja, ya gue nggak tahu nih, gue sempat punya 49 franchise Kentucky. Oh itu tuh sebetulnya gue beli franchise. Oh, Gue beli franchise, gue buka. Sebenarnya bukan 49, itu cuma satu. Franchise-nya ada 49, tapi itu, kita waktu itu cabangnya ada 49 yang dipunya sama franchise itu. Oh. Gue yang ke-49. Oh kebetulan, berarti salah baca dong gengs. Berarti bacanya dengan seksama, terus ada bintang di pojok, SNK kecil di bawah. Itu cabang yang ke-49. Cabang yang 49, tapi punya gua. Tapi keren loh, bisa sampai istilahnya umur segitu berani buat buka franchise Ya nekat. yang modal nekat. Iya, bukan berani nekat. Beda loh, nekat sama berani beda. Nekat sama berani beda. Bedanya tuh di apaan? Kalau nekat itu gua nggak tahu resikonya. Kalau berani, gua tahu resikonya dan gua siap menerima resikonya. Apapun itu berani. Nah waktu itu gua nekat. Berarti istilahnya kalau nekat itu nggak punya ilmu, bahasa kasarnya, dibego-begoin ya udah, ayo aja. Kalau berani, udah ada ilmunya, udah ada punya pegangannya, kasarnya. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Tapi bisa buka kayak gitu tuh apa hasil dari ngeband udah dapet cuan atau? Enggak. Dari ngeband sih sebetulnya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Cuman buat kehidupan sehari-hari? Iya maksudnya tanggungan gue nggak gede waktu itu. Karena masih muda dan masih pengen main-main karena iya, gue boros. Saya mau nyari cermin dulu kayaknya. Kalau dulu tuh dapat duit pengen apa gue beli, nggak mikir gitu. Bahkan peralatan ngeband gue tuh kayaknya kalau dihitung tuh lumayan lah harganya gitu. Sampai gue beli ini, beli itu. Ya tetap jadi pelajaran gitu. Nafsu gitu. Nafsu masih muda ya kan, Iya. nggak mikirin anak bini. Bandnya collab, ya gue aja juga jadi collab. Nggak siap gitu. Berarti naik turun ya akhirnya. Ya, turun. Nggak cuma naik terus ya. Sebelum buka RFC itu, Oh. gue tuh serabutan dagang dulu. Itu nggak jelas beneran. Maksudnya nggak jelas tuh apa aja gue dagangin. Berarti apa yang Om Dery dapat sekarang ini bukan cuman hasil tidur terus langsung dapat kayak gini ya? Jernih perjalanan. Jernih. Perjalanan yang mengasihkan, mengenakan atau memainkan? Ya kompleks ya kalau ngomongin itu ya. Semuanya jadi satu soalnya. Iya. Cuman satu, karena semuanya jadi satu, terus gimana cara nyikapinya? Ya gue nikmatin aja. Gitu. Gue nikmatin aja. Ya kan orang nggak tahu jungkir baliknya gue. Kayak gimana ya? Ya orang nggak tahu proses belajarnya gue. Orang nggak tahu sedihnya gue kapan, kecewanya gue kapan. Ya buat gue sedih, kecewa, emosi, marah, galau, baper dan lain-lain manusiawi. Cuman
Maksud gua, ya ngapain sih diumbar-umbar gitu loh, maksud gua. Ya Toh kan kalau gua ngomong, nih mas, kalau gua ngomong sama orang, gua lagi punya masalah, tetep kok jawabannya sama. Sing sabar ya. Semoga nanti ketemu jalan keluarnya. ketemu nggak sama lu pada jawaban kayak gitu? Jadi kalau jawabannya semua sama, ya udah ngapain aja gua umbar-umbar. Ya ada kalau gua umbar-umbar, ya malah gua yang nggak jadi, nggak bermanfaat sih buat gua. Nggak bikin energi baru. Nggak bikin energi baru. Nah tapi tadi kan bilang 2010 tuh mulai bisnis ya. 2010. Dagang. Mulai dagang. Tapi mulai bisnisnya Mulai bisnisnya enggak 2010. Kalau kita ngomongin misalnya kalau tanya mulai bisnis, sebenarnya tergantung gua ngerti bisnisnya itu kan ya. Iya. Benar nggak? Kadang-kadang ya mungkin dari lo juga semua ngalamin, gua tuh lagi dagang apa bisnis sih gitu kan ya. Ya sama kan, proses pemahaman itu terus berkembang. Jadi Dengan kalau seiring berjalannya waktu. kalau ngomongin kapan mulai bisnisnya, gua nggak tahu kapan. Tahu-tahu sekarang gua punya bisnis aja gitu. Ya gue sih ngomong apa adanya gitu. Gak usah dibuat-buat gitu, biar kelihatan keren gitu. karena banyak orang yang cuma muncul buat kelihatan keren doang. Ya, nggak tahu sih gue ya. Gitu. Cuma Tapi- kalau gue ditanya kapan mulai bisnis, kapan, setahu gue kalau mulai dagang gue tahu. Tapi pada saat gue shifting ke bisnis, gue nggak inget. Tahu-tahu gue paham bahwasannya, ya sekarang gue punya bisnis. Punya bisnis ini gitu yang lagi dijalanin sekarang. Nah, ngomongin masalah tadi kan udah tahu tuh pasti kalau dagang mulai kapan, bisnis itu kan tiba-tiba shifting. Nah, permasalahannya adalah gimana caranya bisa ngejalanin bisnis ini sambil punya keluarga nih. Balance tuh antara waktu buat keluarga, waktu buat bisnisnya, atau mungkin waktu buat sosialnya. Sosial tuh ya kayak ngumpul sama temen. Ya kalau ngomong jujur sih, gimana cara bagi waktu? Susah. Iya serius. Kalau orang tanya gimana ya caranya bagi waktu, makanya gue mau jawab pakai bahasa apa nih? Kalau bahasa jujur, ya susah. Tapi kalau susah itu bukan berarti kita nggak mau nyari tahu gimana caranya. Susah itu bisa di manage gitu. Tapi kalau ngomongin cara manage-nya, ada cara manage-nya. Cuman kalau hari ini lo nggak pernah ngatur waktu, tiba-tiba harus ngatur waktu, gue jamin susah. Ya, soalnya gini loh, gua ngalamin nih ya. Misalnya umur gua baru 17 jalan. Sekarang gue pengen punya teman banyak juga. Gue pengen punya bisnis juga. Gue pengen bisa ngobrol sama orang, pengen social life juga, pengen banyak. Tapi ya gimana ya? Itu karena tuh mentok. Habis waktu buat kesini, bentrok sama jadwal yang ini. Itu gimana tuh? Oke, to the list. Kalau kita mau bahasa kerennya ya. Tapi ini based on experience. Oke. Jadi gue punya scheduling antara prioritas ya. Jadi kan kalau ditanya orang itu prioritas dalam hidup tuh yang nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa, nomor 5 apa. Skala Gitu. prioritas ya. Dan yang ini gue ceritain berdasarkan based on experience setelah gue paham dan gue ngelakuin. Gitu. Tapi kalau dari dulu lo tanya gue gimana cara ngatur waktu dari dulu, sama dulu juga gue gak ngerti. Makanya gue bilang susah gitu loh. Tetap walaupun sudah di manage, tetap susah. Kenapa? Karena lo harus disiplin. Nah, gimana cara taunya nih Bunda Sari nih yang jodohnya nih yang bakal dinikahin? Gue tuh pacaran sama dia tuh udah lama. Jadi sebelum married tuh udah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Udah lama juga berarti. Iya lah, gue orang setia. Ya buktinya gue pacaran 5-6 tahun. Penjajakan pengenalan itu sampai selama itu. Selama Baru itu. menikah. Dan dengan selama itu pasti ada dong masalah. Ada putus nyambung juga. Pakai selotip disambungnya, selotip ini listrik. Iya, putus nyambung ya, namanya anak muda lah, lagi pacaran gimana sih? Baper, cemburu, apa segala macam. Murahnya zaman itu udah ada bahasa baper. Ya baper tuh ya terlalu dibawa perasaan lah gitu loh. Bentar-bentar cemburu, bentar-bentar curiga, bentar-bentar apa. Ya wajar lah namanya orang lagi pacaran. Tapi dengan caranya seperti itu tuh berarti udah tahu nih Bunda Sari ini.
Tapi gimana caranya bisa ngeyakinin nih supaya nggak berantem, bisa jaga keharmonisan nih kayak sekarang? Ya mungkin bukan cuma gue doang yang cinta sama dia juga cinta sama gue mungkin gitu. Makanya ya balik lagi gitu. Jadi harus dua-duanya gitu mau. Kalau cuma satu yang mau, yang satu lagi nggak mau kan susah. Itu kayak Ya ngejar-ngejar. berapa banyak yang kejadian kayak gini gitu loh. Iya sih. Kayak gitu. Kalau dulu gue nggak ngerti knowledge-nya. Mungkin kalau sekarang bisa diterjemahin tuh, ya orang tuh bisa suka, bisa nyaman tuh kan karena kita tahu apa yang dia mau. Karena tahu apa yang dia mau. Kita tahu apa yang dia mau, kita tahu interestnya, minatnya di mana, kita tahu idealnya di mana. Sekarang kan gini, yang saya lihat adalah Pak Dery itu seorang pebisnis ya. Keluar kota sering. Itu bisa saat Bunda Sari ya udah ayah. Wah proses, Hati-hati di jalan. Proses sama. Percaya nginep Sama cemburu juga. di hotel Pantura. Sama cemburu juga, cuman kitanya yang harus pegang tanggung jawab lah gitu sebagai kepala rumah tangga. Udah dikasih tanggung jawab, udah dikasih kepercayaan ya istilahnya ya. Tujuannya keluar rumah tuh mau ngapain gitu loh. Gue sih sebenarnya kalau nggak ada kerjaan tuh di rumah. Serius, gue keluar tuh cuma urusan kerjaan. Keluar tuh urusan kerjaan doang jadinya. Kerjaan doang. Kalau nggak ada kerjaan gue di rumah. Buat me time sama anak-anak ya, Iya. atau istirahat, atau Kalau mungkin. kalaupun pekerjaannya bisa gue kerja di rumah, gue juga di rumah. Nah, Jadi kalau urgent doang kalau keluar, berarti sebenarnya dengan adanya si Neng Corona ini udah biasa gue. udah biasa ya, Udah biasa. udah nggak kaget. Udah nggak kaget. Gimana sama bisnisnya selama ada Neng Koronces ini nih, yang mengganggu? Tetap jalan. Tetap bisa jalan. Ya karena sebelum corona pun gue udah main online, gue udah main digital, gue udah shifting ke digital. Kuncinya sebenarnya kita harus berinovasi berarti ya, kalau dari katanya Om Dery nih, Ya, mau shifting kan berarti kan ya ada inovasi-inovasi lah. lu harus aware, lu harus sadar dunia ini cepat berubah. Kalau lu nggak mengantisipasi perubahannya, ya lu bakal tergerus sama perubahannya, alias punah. Ngomongin masalah punah, kayak ini dong. Dinosaurus. Dinosaurus. Banyak gak sih sebenarnya dari temen-temen tuh, dari kolega bisnisnya Om Dery yang mereka tuh sebenarnya Om Dery ngelihat mereka punya potensi, tapi mereka nggak mau mengeluarkan potensi atau mau berinovasi itu. Kalau kita ngomongin potensi, semua orang menurut gua punya potensi. Tergantung kita lihatnya dari mana dulu. Maksudnya gini, apa yang lo cari itu yang bakal lo dapetin. Maksudnya apa? Contoh, kalau gua tanya, Mas Akbar, apa yang baik dari Dery Pristayadi? Dapatnya apa? Dapatnya sih inovatif. Oke. Terus Sekarang gua rubah pertanyaannya. Apa yang buruk dari Dery Pristayadi? Pasti gak dapet yang baiknya dong. pasti nggak dapat yang baiknya sih. Sama, kalau kita ngelihat orang, itu lihat apa yang baik dari orangnya. Kebanyakan dari kita kan nyerangnya kelemahannya, yang diomongin kelemahannya, yang dibicarain Kelemahannya. kekurangannya, yang digosipin keburukannya. Yang ditonton juga gosip semua adanya di TV. Nah, sekarang lo yang lain ngomongin keburukan orang, kelemahan orang, kekurangan orang, emang lo sempurna? Jauh sih, itu dia masalahnya. Gitu. Netizen, dengerin nih netizen nih. Ya bebas sih mau komentar apa juga gitu. Iya. Karena gue diajarin sama guru gue tuh gini, lu nggak bisa bahagiain semua orang, lu nggak bisa bikin semua orang di dunia ini tuh suka sama lu. Jadi don't worry, be happy gitu tuh. Santai aja. Lu mau benar, lu ngelakuin hal yang benar pun, lu tetap di komen. Karena sebenarnya kita bukan alat pemuas ya. Iya bukan. Gue sih alat pemuas bini gue doang. Ya, Ya karena kan lebih kita jelas nggak bisa- kalau mau bini gitu loh. karena kita nggak bisa muasin semua orang, nggak bisa bikin seneng semua orang. Gitu. Jadi pedagang es krim yang nggak bisa bikin seneng semua orang. Pasti dikomplain. Iya. Apalagi kalau mau bisnis kan. Bisnis lo pasti dikomplain. Apa yang lo kerjain pasti ada yang komplain. Cuman gue inget juga tuh kata guru-guru gue.
Justru kita harus berterima kasih sama yang komplain. Kenapa tuh? Kok malah berterima kasih sama yang komplain? Dengan orang komplain sama kita tahu apa yang harus kita tingkatkan. Jadi harusnya lu bersyukur kalau dikomplain sama orang. Kalau nggak dikomplain baru kita deg-degan ya. Yang bahaya itu kan pelanggan yang lo komplain. Pelanggan yang mau. Lo punya usaha, Iya. warung kopi, bisnis kopi lah misalkan gitu. Lo bikin usaha coffee shop. Pelanggan lo semuanya adalah pelanggan yang baik. Misalkan pelanggan yang baik nih. Pertanyaannya, bisnis lo bisa berkembang nggak? Belum tentu. Karena pelanggannya baik. Jadi kalau pelayanannya buruk, kopinya nggak enak, rasa quality control dari rasa kopinya juga kurang good, kurang better, terus harganya mungkin kemahalan atau apa segala macam, ruangannya kurang nyaman, which is lu nggak dikomplain nih. Iya. Karena ya mereka Dan lu nggak berkembang men. cuma di situ-situ doang jadinya. Akhirnya lu merasa nyaman, oke ini udah cukup men, gitu. Tapi kalau ada pelanggan buruk datang, ternyata memang pelayanannya kurang baik dari kita gitu. Jadi Terus kita komplain. bisa memperbaiki jadi lebih baik. Oke. Berapa banyak dari kita menghindari pelanggan buruk? Udah bisa dihitung sih kayak gitu ya. Mungkin di luar sana malah mereka takut sama hal kayak gitu. Karena gue jadi inget dulu waktu gue sempet kerja di sebuah ski resort, itu dari berbagai macam negara ada. Itu ada yang dikomplain, itu kadang manajernya sendiri yang turun. Yes. Dan di situ gue ngeliat cara dia ngehandle orangnya. Ini kalau belajar, dia ngomongin traveling, dia juga dulu kuliah di luar negeri bro, gitu loh. Lu jangan salah nih, ini lulusan universitas di Kanada kalau nggak salah. Ya bukan lah, itu cuma sempet mengadu nasib. Cuman gara-gara. ya gue ngeliat orang kenapa di sana itu dengan terima komplain tuh dengan sangat senang hati, dengan terbuka mereka mau dengerin. Dan di sini gue tahu jawabannya. Karena untuk Suka nggak suka? Karena bad news is the good news. Karena kalau kita dapat baik doang, kapan kita bertumbuh lagi? Iya. Ya itu sih salah satu prinsip ya menurut gua gitu loh. Jadi kalau lo dikomplain orang, terus lo lagi berkreasi, saat lo bikin konten apa, ada orang yang komen, gue yakin, gue berani taruhan, nggak semua yang komen di kolom komentar lo, yang komplain ya, urusannya yang komplain nih, yang bereaksi itu mampu melakukan apa yang lo lakuin. Tapi sebenarnya pernah nggak sih bandelan yang pernah dilakuin tapi orang tua nggak tahu atau orang-orang tuh nggak ada yang tahu? Ya, gue nggak jujur sama diri gue. Udah cerita gitu aja. Intinya itu adalah sebuah kenakalan yang nggak bisa ditolerir. Karena gue nggak pernah jujur sama orang lain. Seharusnya kita harus jujur aja ya sama orang lain ya. Karena jujur itu adalah dari inti semuanya. Karena ini sih kalau yang gue dapetin ya waktu gue sempet kerja beberapa kali sebelum akhirnya mencoba. Ya namanya masih muda kan ya, gue mencoba lah. Akhirnya tadi kalau orang udah ngasih kepercayaan, kita nggak jujur, susah banget itu buat dapet kepercayaannya lagi. Kayak gue bilang, apa yang paling nakal? Gue bilang ya general ya, gue tuh nggak jujur dulu gitu. Ada sesuatu yang bikin gue nggak jujur gitu dulu. Jadi menurut gue ya itu bagian dari kenakalan gitu. Tapi kalau itu kan masa kelam, masa muda punya dong kenangan indah. Kenangan indah banyak sih kalau kenangan indah ya. Lebih banyak sama bini gua sih kayaknya. Kenangan indahnya tuh apa sih yang ya, paling diinget? Yang benar-benar tuh nyentuh banget gitu loh. Yang karena sekarang. Iya. Karena emang sama bini yang mana lagi? Aing. Terus soalnya kan nanya. Makanya cuma memperjelas nih. Parah. Apa ya kenangan? Banyak sih kenangannya. Kalau ngomongin kenangan yang sering kita alami gitu, itu indah banget. Ya gue bisa nyium keningnya bini gue di setiap landmark yang ada di dunia ini. Di setiap landmark yang ada di dunia ini, dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Di dunia ini. Dan kita masih punya dream berdua. Kita tuh pengen
ya nyium gue tuh ya biasa lah nyium kening, tapi misalkan di depan landmark di negara apa gitu. Kalau misalnya landmark, berarti traveling itu bukan sendirian, berarti bareng sama Bunda Sari terus ya sebenarnya ya? Oh iya dong, harus. Jangan sendirian, ngapain sendirian? Bukan sama bunda-bunda yang lain. Loh karena dia yang udah berkorban kan, sering gue tinggalin juga gitu. Itu adalah hadiah buat Iya, itu beliau reward ya. Buat dia yang udah sabar. Nah, sekarang udah berapa negara nih yang dilakuin traveling bareng atau mungkin jalan-jalan bareng sama Bunda Sari? Ini pertanyaan yang sulit. Sebenarnya sulit tuh bukan karena gua sok gimana enggak. Gua lupa banyak. Kan berapa ya? Setahun berapa kali deh misalnya? 4 kali. Berapa? 4 kali. 4 kali. Dan itu diakomodir sama bisnis gua. Gua tuh gua jalan-jalan tuh gratis men. Nggak ngeluarin duit. Ntar dulu, jalan-jalan setahun 4 kali. Bawa ini berarti keluar duit sendiri dong. Enggak, gratis juga. Gratis juga. Ya paling kita jajan di sana, ya mau belanja apa pakai duit kita. Ya nggak masalah lah, daripada Tiket pesawat, penginapan, standar kita makan gitu sehari 3 kali itu udah di cover semua. kalau tempat wisata Iya sudah di cover semua. udah di cover juga. Nah masalahnya adalah itu gimana setahun, balik lagi nih ke tadi tuh, gila manajemen waktunya cuy. Setahun 4 kali jalan-jalan bareng. Ya kan kalau jalan cuma seminggu biasanya. Dengan traveling kayak tadi tuh ke beberapa negara, Yes. setahun 4 kali. Nah. Pasti kan ya namanya lagi traveling capek gitu ya. Bunda Sari kan suka marah tuh. Gimana sih supaya nggak marah? Apakah ya udah nih kartu kredit atau kartu debit? Yuk, dah. Ya Biar seneng deh, yuk. Kali online. Tiba-tiba pulang kok kopernya bukan satu lagi, beranak. Iya. Ya dia memang kalau keluar negeri beranak pasti kopernya kan gitu. Gitu. Dan memang kita punya saving, uang yang kita saving. Memang kita prioritaskan untuk dihabiskan di sana. Jadi waktu belanja di sana tuh sebetulnya kelihatannya kayak boros, padahal enggak. Memang itu memang uang untuk dihabiskan di sana. Oke. Emang jadi udah nyiapin ya? Saving udah disimpan setiap minggu. Jadi udah di planning, misalnya nih besok mau jalan-jalan. Iya, memang semuanya kan harus direncanain. Kalau nggak direncanain, Wah, sampai sana kita kayak kaget gitu loh. Kaget tuh, buset gesek, total sekian aja gitu loh. Tapi kan kalau udah ada budgetnya, kayak emosi gitu loh. Nggak habis-habis gitu maksudnya. Bercanda. Sampai Bogor. Nggak maksudnya itu karena sudah kita sisihkan setiap minggu gitu. Selama 3 bulan. 3 bulan karena di bulan keempat pasti jalan-jalan ya. Baru kita habisin. Ini kalau lagi covid kayak gini nih jalan-jalan juga? Enggak. Justru ya lebih hemat sih. Lebih hemat. Untung ini Bunda Sari denger. Ini mesti dipotong kan nih? Kalau lebih hemat lu lihat aja tadi yang kirimin barang itu berapa tuh. Produk online berapa biji ternyata. Jadi sebenarnya lebih hemat jalan-jalan ke luar negeri apa di rumah nih? Wah, ngerti. Nah supaya nih Bunda Sari nih ya namanya kan perempuan ya. Bahasanya tuh kita kagak paham. Biar tadi kalau misalnya gua nikah nih, Ya. ngerti lah nih. Kalau cewek tuh marah mesti diapain? Itu gimana sih kalau Pak Dery tuh bisa kelihatan harmonis, bisa kelihatan romantis? Itu nggak kelihatan tuh berantem. Gua nggak tahu sih rumusnya ya. Gitu. Kalau gua ngomongin rumus, bisa jadi rumus yang gua pakai ini belum tentu dipraktekin sama orang yang punya bini sama gitu. Cuma kalau tadi nanyanya gimana cara ngadepinnya, ya karena gua tahu personalitinya. Ini lagi-lagi pada saat gue udah paham sekarang gitu ya. Kalau ngomongin 10 tahun yang lalu sama gue juga udah paham gitu. Jadi makin kesini karena gue ngerti personalitinya, gue ngerti karakternya, gue ngerti brand color dia apa, gue ngerti dia ini orang yang
karakternya seperti apa, ekstrovert kah, introvert kah, atau ambivert, atau koleris, melankolis, atau apa itu gitu kan. Karena gue ngerti, jadi gue bisa ngantisipasinya. Jadi sampai tahu sedetail itu tuh, sampai brand color lah, sampai kepribadiannya lah, itu personality. Iya, itu kalau jadi- lu nggak ngerti, bentrok terus lu. Pernah nggak lu ngalamin ketemu orang atau sama pasangan, ini orang nggak gua banget sih gitu, ribet banget sih gitu. Padahal emang orangnya ribet gitu. Padahal karena cuma kita nggak paham sebenarnya itu doang ya. Mending kalau ribet ada ketemu ini orang kok ngeyel banget sih, udah dikasih tahu harus persiapan, pengennya hajar terus gitu. Pokoknya tabrak bleh, kayak laler. Iya gitu. Kan kayak gini, ada tuh orang yang ngomongnya mikir dulu baru ngomong. Ada yang ngomong dulu baru mikir kan. Kalau tipikal bini gua kan ngomong dulu baru mikir. Oh, Kalau gua mikir dulu baru ngomong. Beda. setiap orang punya personality dan keunikannya masing-masing berarti ya. Kita sama-sama orang ekstrovert. Seneng keluar. Gitu. Jadi kalau orang ekstrovert gampang lah, kalau dia marah ajak aja ke mall. Ke mall kasih Sebenarnya nggak perlu kasih gitu juga. Karena orang ekstrovert itu dia bisa recharges energi itu kalau ketemu orang banyak gitu loh. Dia stres kalau disimpan di rumah sendirian. Itu Nggak bisa- orang nggak bisa ekstrovert. diem. Beda sama introvert gitu. Kalau orang introvert kan taruh mendemin di rumah juga malah seneng mereka ya. Malah berkreasi dia. Kreativitasnya malah naik kalau suruh menyendiri gitu. Oh, oke. Berarti ya, nah ini salah satu Ya harus ngerti, kesalahannya. harus ngerti itu ya gitu. Harus paham tuh pasangannya tuh mau kayak gimana dan kayak apa tuh pasangannya. Jadi intinya gini ya, Mas Akbar. Tuh. Whatever ya, mau dia koleris, mau dia melankolis, mau dia flagmatis, mau dia sanguin, mau dia extrovert, introvert, mau brand colornya warna apa, itu nggak masalah. Yang paling penting kita ngerti dan paham bagaimana cara ngelola si karakternya. Gitu. Kalau lu harus, gue harus pilihnya yang koleris nih, lu jadi nyari yang koleris. Mau tahu lebih lanjutnya? Sampai ketemu di video selanjutnya.